Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Spekti. Nama saya Agustian. Dan nama saya Abdullah Salam. Saya Fredo Gultom. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Langsung saja. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi secara aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum pada masa itu. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah, tahun di mana ketika pasukan gajah Abraham menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW dipercayakan pada Halimah dari suku Badu Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan hingga umur Nabi 6 tahun. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah kehilangan kedua orang tuanya. Setelah Aminah sang ibu meninggal dunia, Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, yang mengambil tanggung jawab untuk merawat Rasulullah. Namun, 2 tahun kemudian, sang kakek pun meninggal dunia. Setelah sang kakek meninggal dunia, tanggung jawab yang menjaga dan merawat Rasulullah beralih ke sang paman, yaitu Abu Talib. Sang paman sangat disegani dan dihormati di kalangan orang Quraisy dan juga penduduk Mekah. Dalam usia mudanya, Nabi Muhammad SAW hidup sebagai pengembala kambing keluarganya. Sejak kecil, ia hidup mandiri, jujur, disiplin, dan juga sabar. Dan juga orang yang pemaaf, sangat sopan dan ramah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Pada usianya yang baru beranjak 12 tahun, Nabi melakukan perjalanan usaha untuk pertama kalinya dalam khalifah dagang, yaitu ke kota Syam. Khalifah ini dipimpin oleh sang paman yaitu Abu Talib. Dalam perjalanan ini, tepatnya di kota Busra, sebelah selatan kota Syam, ia bertemu dengan pendeta Kristen yang bernama Buhairah. Pendeta ini sudah melihat tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berusia 25 tahun, ia berangkat ke kota Syam, membawa barang dagangan dari seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, yaitu Siti Khadijah. Dalam perdagangan ini, Muhammad memperoleh laba yang sangat besar. Khadijah kemudian melamar Nabi pada usia 25 tahun, dan Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam, dan juga banyak membantu Nabi dalam perjuangan menyebarkan Islam. Perkawinan Rasulullah dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri, yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan juga Fatimah. Namun, 2 putranya meninggal dunia pada waktu kecil. Khadijah meninggal dunia pada saat Rasulullah berusia 50 tahun. Beberapa kilometer di utara kota Mekah, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Pada usia Nabi menjelang 40 tahun, Allah telah memilih Muhammad sebagai Nabi. Pada wahyu yang kedua, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyerukan manusia kepada satu agama, yaitu agama Islam. Pada saat Rasulullah tertidur, ia terbangun tiba-tiba. Ia ketakutan yang sangat luar biasa. Seluruh tubuhnya, seluruh diri dan batinnya dicengkam oleh sebuah kekuatan yang sangat besar. Beliau mendengar perintah bacalah, hingga turunlah ayat yang pertama yaitu surat Al-Alaq, ayat 1-5. Yang saya lanjutkan di sini adalah periode dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada 3 tahap atau 3 bagian periode dakwah Nabi Muhammad.
Tahap pertama adalah periode dakwah Nabi Muhammad secara diam-diam. Periode dakwah Nabi Muhammad di luar Mekah. Yang ketiga adalah periode dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Mengapa Nabi Muhammad menerapkan tiga periode ini? Yang pertama adalah karena pengikut Nabi Muhammad pada saat itu masih terbilang sedikit. Ibnu Hisyam menjelaskan bahwa secara dakwah sembunyi-sembunyi ini diawali dengan menyampaikan dakwah Islam kepada umat terdekat Nabi, sehingga dalam sejarah muncul sebuah istilah asy-syabiqun al-awwalun sebagai apresiasi untuk beberapa sahabat dari kalangan Quraisy yang memeluk agama Islam pertama. Beberapa sahabat inilah kemudian menyerahkan jaringan dakwah Islam yang lebih luas lagi. Ibnu Hisyam menghitung kira-kira ada 40 orang yang berhasil memeluk Islam lewat tahap dakwah ini. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad kurang lebih selama 3 tahun. Selama periode waktu ini lahirlah sikap persatuan yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan masing-masing individu orang mukmin yang kuat oleh imannya. Baik, akan saya lanjutkan lagi periode dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Rasulullah berdakwah selama kurang lebih 3 tahun secara diam-diam, dan beliau mulai dari orang-orang terdekat beliau sampai akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk dakwah terang-terangan. Sebenarnya orang-orang Quraisy sudah mengetahui dakwah Nabi, dan ada di antara mereka ada yang mengikuti ajaran Muhammad. Mereka pernah melihat Bilal salat. Akan tetapi orang-orang Quraisy saat itu tidak menganggap masalah. Karena apa? Karena zaman itu telah dijumpai beberapa orang yang berbeda di atas millah Hanifah, ajaran atau yang disebut dengan ajaran lurus. Saya akan menjelaskan Nabi berdakwah ke Taif. Setelah penyiksaan dan semua perlakuan yang didapat oleh Nabi dari kaum Quraisy di Mekah, Nabi Muhammad kemudian berusaha menyebarkan Islam keluar kota dengan harapan dakwah. Dakwah Nabi akan mendapatkan reaksi yang berbeda dari yang diterima Nabi di kota Mekah. Namun ternyata harapan dan perkiraan Nabi salah besar. Ketika Nabi memutuskan untuk menyebarkan Islam di Taif, reaksi yang didapat sama dengan reaksi yang biasa Nabi dapat di Mekah. Berjalan kembali ke Mekah, orang Taif membututi Nabi sambil melemparinya dengan batu sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Ternyata apa yang diharapkan dan perkiraan Nabi tidak terwujud, dan ini semakin menyurutkan semangat Nabi, karena Nabi juga telah mengalami peristiwa yang cukup menyedihkan, yaitu meninggalnya 2 sosok penting dalam hidupnya, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Sayyidatina Khadijah. 1. Periode Madinah, yaitu Jibril datang menemui Rasulullah dan mengabarkan kepadaan Rasulullah pada saat itu segera hijrah. Orang-orang kafir berkumpul di sekeliling rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah keluar sambil menebarkan debu di atas kepala mereka yang membuat mereka pingsan. Peristiwa penghimpunan itulah yang menandai awal pergerakan Nabi menuju Madinah. Dikala kaumnya sudah benar-benar menentang dan ingin membunuh Nabi sebagai bukti tanda penolakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Berbeda dengan Mekah, Madinah senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut model Badul. Kehidupan sosial Madinah secara beransur-ansur diwarnai oleh unsur kedatangan
ruang daripada oleh sistem kekebataan. Penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muhajirin, ansor, dan non-muslim merupakan sebuah keberagamaan yang ada pada masa lalu, yang memiliki jiwa yang sosialis sangat tinggi. Yang membudaya gotong royong sering diadakan demi kepentingan bersama, kepedulian yang tinggi, dan menjamu orang yang sedang sakit atau yang terkena musibah. Selanjutnya, perekonomian masa Nabi Muhammad SAW, yaitu pada masa pemerintahan Rasulullah, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. Sampai tahun ke-4 Hijrah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SWT merupakan langkah yang sangat signifikan dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai agama dan negara dan berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, kekayaan Madinah nyaris secara keseluruhan disukai oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Arab atau Ansar hidup dalam kemiskinan dan kekurangan karena orang Arab atau Ansar harus membayar bunga uang yang mereka pinjam kepada orang-orang Yahudi dengan bunga yang tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pembentukan sistem sosial kemasyarakatan pada masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad di Madinah membina umat di bidang sosial politik. Pada periode Madinah inilah Islam merupakan kekuatan politik terbesar. Ajaran Islam yang berkenan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Pada masa ini Nabi Muhammad memimpin sebagai kepala negara. Beliau mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu dan disegani oleh masyarakat lainnya. Rasulullah mengikis habis permusuhan, perbedaan dan pertentangan antar suku di Madinah. Rasul membentuk dan membina masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial politik dengan mengikat tali persaudaraan di antara mereka dengan mempersaudarakan dua orang awalnya. Rasulullah mempersatukan sesama kaum muhajirin, kemudian muhajirin dan ansor. Dengan lahirnya persaudaraan itu, semakin kokohlah persatuan dan kesatuan muslim. Selain itu, Rasul juga menganjurkan kaum muslim untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan waktu pekerjaannya sesuai dengan di kota Mekah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk menjalin kerja sama yang kokoh dan mendidik tanggung jawab sosial dan tolong-menolong antar umat, turunlah syariat, zakat, dan berpuasa yang merupakan pendidikan bagi masyarakat, baik pendidikan moral maupun material. Menjadikan sholat Jumat sebagai media komunikasi yang efektif di Madinah. Karena sholat Jumat dilaksanakan berjamaah, ada kumandan azan dan khutbah Jumat. Saat itulah seluruh umat muslim bersatu untuk melaksanakan sholat. Dan ini merupakan suatu kebijakan yang sangat efektif. Harga diri dan kebanggaan kaum muslim di Madinah semakin mendalam setelah Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk memindahkan kiblat sholat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Karena dengan demikian mereka merasa sebagai umat Islam yang memiliki identitas. Rasulullah berhasil mempersatukan umat muslim menjadi bersaudara. Kemudian Rasul membuat perjanjian dengan kaum Yahudi untuk bersahabat, saling tolong-menolong, terutama bila ada serangan musuh di Madinah. Mereka harus sama-sama memperhatikan negeri. Selain itu, kaum Nasrani juga merdeka memeluk agamanya dan bebas beribadah menurut kepercayaan mereka. Itulah salah satu perjanjian yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Adapun peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial pada masa Rasulullah. Secara sistematik, proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yathrib menjadi Madinah, atau Madinah Ar-Rasul, Madinah An-Nabi, atau Madinah Al-Munawwaroh. Perubahan nama yang bukan terjadi secara kebetulan ini, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad SAW, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib,
maju, dan berperadaban dalam membangun masjid. Masjid bukan hanya dijadikan kegiatan ritual sholat saja, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Di samping itu, masjid juga menjadi pusat kegiatan pemerintahan. Nabi Muhammad SAW membentuk kegiatan mu'ahad atau persaudaraan, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Nah, persaudaraan ini diharapkan dapat mengikat kaum muslimin dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan, yaitu persaudaraan seagama. Di samping bentuk persaudaraan yang sudah ada sebelumnya, yaitu bentuk persaudaraan berdasarkan darah, bentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di bidang politik, pada masa Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam perjanjian yang berlaku bagi seluruh penduduk Yathrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamiyah yang pertama. Di antaranya yaitu yang pertama, setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang patuh. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi, untuk saling membantu, baik secara moral atau material. Yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah segala perkara dan perselisihan yang besar untuk diselesaikan. Dan Rasulullah adalah kepala negara bagi penduduk Madinah. Bidang militer. Nah, pada masa Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, di bidang militer, yaitu peperangan yang terjadi pada masa Rasul membawa akibat perkembangan Islam dan kebudayaan Islam. Peperangan pada masa Rasul terdiri dari yang pertama Al-Ghazwah, yaitu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasul sendiri. Ini terjadi 27 kali. Yang kedua ada Syariah, yaitu peperangan yang dipimpin oleh para sahabat atas penunjukan Nabi Muhammad. Peperangan ini terjadi 38 kali. Peperangan yang dilakukan Rasul mempunyai nilai dan arti bagi pembinaan umat. Nilai dan arti yang terkandung antara lain, yang pertama Ghazwatul Furqan, yaitu peperangan yang menentukan mana yang hak dan mana yang batil, seperti perang Badar. Yang kedua ada Adabiyah Al-Hujub, yaitu peperangan untuk membela diri seperti perang Khandaq. Yang ketiga, untuk perdamaian, seperti perjanjian Hudaibiyah. Yang keempat, kewaspadaan, seperti perang Mu'ahad. Yang kelima, taktik menakut-nakuti, seperti Fathul Makkah. Yang keenam, penyiaran agama Islam, seperti perang Hunain. Yang ketujuh, ada konsolidasi, yaitu agar negara menjadi bersatu dan kuat seperti perang Taif. Dan yang terakhir, pengabdian kepada Allah atau Tuhan seperti perang Tabuk. Nah, peperangan yang terjadi pada masa Nabi dilakukan bertujuan untuk melindungi dan mengamankan dakwah Islamiyah dari gangguan-gangguan orang kafir Quraisy, membentuk masyarakat yang Islami.